Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu. Bagi kawan-kawan yang sedang melihat tayangan ini, saya mau bercerita terlebih dahulu. Sore tadi saya diajak oleh keluarga saya dari Pakintelan, tepatnya di sekitar Wihara Buddha Dipa. Semalam saya sempat menginap di sana, kemudian sore tadi diajak untuk menyusuri hutan, kemudian melewati sungai hingga di tempat ini yang sebetulnya saya juga tidak tahu ini tempat apa. Nah, untuk itu saya hendak bertanya mengenai asal-usul tempat ini, kemudian apa keunikan dari tempat ini kepada Pak Daryono, kemudian kepada Mas Bay juga. Pertama saya mau bertanya kepada Mas Bay tentang tempat ini yang saat ini sedang istilahnya diperbaiki, kemudian diratakan tanahnya. Nah, saya tidak tahu kenapa kok ada perbaikan ini di tempat ini. Apakah ada dulunya sejarah besar terjadi di tempat ini? Monggo Mas Bay, saya mau menanyakan. Ya, terima kasih Mbak Sari. Nanti Pak Darena yang akan bercerita tentang tempat ini, dan saya akan bercerita mengenai sejarahnya. Jadi asik tadi ya, jalan-jalan nyusuri hutan ke sungai sampai di tempat ini. Tempat apa kok seperti tempat kuno kemudian mau dibenahi gitu. Ya, jadi tempat ini tempat bersejarah, Mbak, terutama bagi perkembangan agama Buddha di Indonesia. Jadi seperti kita ketahui bahwa dahulu kan agama Buddha sempat berkembang di Indonesia atau Nusantara dengan banyak pemeluk, dengan banyak peninggalan berupa candi-candi dan lain-lain. Kemudian setelah era runtuhnya kerajaan Majapahit mengalami sedikit kemerosotan, di mana wihara tidak ada, pemeluknya tidak kelihatan, dan peninggalan-peninggalan yang bercorak agama Buddha tidak kelihatan. Kemudian sekitar tahun awal abad 20, sekitar tahun 1900-an, di negeri kita mulai timbul beberapa pihak atau orang yang tertarik untuk mempelajari atau nguri-nguri bahwa di Nusantara ini itu dulu ada peninggalan agama Hindu dan Buddha, itu tertarik mau dipelajari. Jadi sekumpulan pihak-pihak itu belajar bareng, kayak di Mbak Bestari itu lintas agama itu zaman dulu sudah ada. Jadi jauh sebelum negara kita merdeka menjadi Republik Indonesia itu sudah ada dari pemeluk kepercayaan, kebatinan, kemudian dari agama resmi, Muslim, Kristen sudah ada, Katolik, itu belajar bareng. Nah, malah belum ada yang dari pemeluk agama Hindu dan Buddha. Kemudian mereka belajar sampai kemudian sekitar tahun 34 itu ada biku pertama. Biku biku dari luar negeri atas peran para tadi yang ingin belajar itu membawa datang kemari, yaitu Biku Narada waktu itu. Kemudian antusiasme warga itu timbul lagi. Maka kemudian banyak pihak yang belajar agama, terutama agama Buddha. Waktu itu mereka belum menyebut saya pemeluk agama Buddha, tapi senang, saya pengen belajar agama Buddha gitu. Kemudian rame. Nah, salah satunya ada satu anak muda waktu itu. Beliau berasal dari daerah Bogor kalau tidak salah, itu pemuda keturunan Tionghoa. Namanya waktu itu Tebuan An. Saking tertariknya, ya dia kumpul-kumpul belajar agama lain, belajar agama Buddha. Terus sama kawan-kawannya itu
pengen membangkitkan agama Buddha. Oh, dulu di sini tuh ada agama Buddha di Indonesia. Mereka tertarik. Nah, pemuda bernama Tebuan An itu beliau yang kemudian berikrar, apa namanya, saya mau menjadi pembuka gitu. Akhirnya beliau menjadi biku atau ulama di agama Buddha, pergi ke Vietnam, ke Myanmar. Di sana ditahbis atau diupasampada menjadi seorang biku. Kemudian diberi nama Biku Asin Jinarakita. Nah, itu Asin Jinarakita. Jadi biku pertama diceritakan bahwa biku putra pertama dari negeri Indonesia ini yang menjadi biku. Pada tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 52. Jadi beliau mempelopori, saya menjadi pembuka sejarah kembali untuk agama Buddha ini, orang bisa tertarik belajar lagi. Dia menjadi biku, pulang ke tanah air. Waktu itu belum ada komunitas agama Buddha. Jadi komunitasnya masih yang tadi, komunitas kepercayaan, kebatinan, teosofi, kumpul bareng-bareng lintas agama dari pihak kelenteng dan lain-lain. Dan juga belum ada yang dinamakan wihara. Jadi beliau pulang, ketika tinggal masih di kelenteng atau di tempat yang disediakan oleh kawan-kawannya. Nah, singkat cerita, sekitar tahun 55 ada seorang dermawan ya, atau orang yang tertarik belajar agama Buddha tadi, kebetulan punya tanah, memberikan donasi kepada biku tadi. Saya tertarik belajar agama Buddha. Kebetulan biku Asin ini belum punya tempat. Nah, kemudian ini saya ada tempat di daerah sini yang kita kenal sebagai Watugong itu. Beliau punya tempat, sebuah bangunan kuno, dipersilahkan untuk dipakai. Nanti tinggal di sini lah. Kemudian karena sudah diberikan, di sana dibangun namanya wihara. Diberi nama Wihara Buddha Gaya Watugong. Jadi wihara yang pertama ada, yang disebut benar-benar wihara, itu Wihara Buddha Gaya Watugong di dekat sini ya, kebetulan ya. Itu sekitar tahun 55. Kemudian karena di situ ada wihara, ada biku, kemudian orang yang pengen belajar agama Buddha berbondong-bondong. Saat itu mulai rame, mulai mengakui diri, agama Buddha itu ada, pemeluk agamanya Buddha ada. Kemudian sekitaran tahun itu semakin banyak pemeluk, semakin rame kegiatan agama Buddha, perayaan dan lain-lain, sampai kemudian perayaan Trisuci Waisak di Borobudur yang juga pertama kali setelah sebelumnya era Majapahit itu diadakan besar-besaran. Nah, setelah ramai sekali, kemudian ada inisiatif membangun sebuah wihara khusus, yaitu digunakan untuk penahbisan biku. Karena tadi kan biku pertama tadi, Biku Asin Jinarakita, ditahbiskannya di luar negeri. Nah, semakin banyak pemeluk dan semakin banyak yang tertarik mau menjadi biku. Di Indonesia ini belum ada. Nah, kemudian oleh beberapa pengurus, beberapa pihak, termasuk Biku Asin tadi, dicarilah tempat yang saat ini kita buat santai ini tuh. Itu dulu di sini dibangun sebuah bangunan. Jadi memang ini tempatnya ya sudah 50 tahun lebih ya. Hampir 60 tahun. Jadi hanya sisa pondasi-pondasi. Dulu dari data yang kami temukan itu ada foto-foto, dan dari cerita-cerita memang bangunan seperti rumah yang dipakai sebagai wihara dan digunakan untuk penahbisan. Jadi di sini dinamakan waktu itu Wihara 2500 Kasab atau Wihara 2500 Buddha Jayanti,
Tempatnya di Kasab ini, dan juga dinamakan Sima Internasional. Sima. Ya, Sima Sima. itu artinya apa, Mas? Sima itu kalau dalam bahasa Pali ada namanya Uposatagara. Jadi ada wihara, ada sima. Wihara itu tempat beribadah umat Buddha, tempat tinggal biku juga. Tapi sima ini khusus wihara yang digunakan untuk menahbiskan menjadi biku. Jadi wihara banyak, tapi belum tentu wihara itu sima, tempat yang mau menjadi biku, tempat penahbisan biku. Nah, tadi ada 2.500 itu apa, ada filosofinya atau apa? Ya, betul. Itu kebetulan sekitar tahun 59 yang dipakai waktu peresmian tempat ini itu bertepatan dengan tahun kami disebut tahun Buddhis. Jadi dihitung dari zaman Sang Buddha itu sampai tahun 55 atau 56 itu sekitar 2.500 tahun berlalu. Nah, itu pas puncaknya itu kalau tidak salah tahun 56. Itu seluruh dunia, tidak hanya di sini, itu membuat sebuah perayaan 2.500 tahun ajaran Buddha ada di dunia ini. Pas dihitung dari zaman Sang Buddha itu, maka disebut pas tadi perayaan Buddha Jayanti. Di seluruh dunia beramai-ramai. Kebetulan di sini di Indonesia juga mulai ada yang pemeluknya, ada yang mulai tertarik, sama-sama berkembang ikut dunia. Nah, momen itu digunakan waktu pembuatan wihara ini, dinamakan tadi Wihara 2.500 Buddha Jayanti. Berarti tempat ini dulu Sima cakupannya nggak cuman untuk Nusantara nih, Mas, internasional ya. Sima tadi dikatakan Sima internasional. Ya, kenapa dikatakan internasional? Karena waktu itu yang datang kemari biku yang menahbis tidak hanya dari Indonesia. Jadi tadi sudah dijelaskan ya antara wihara dan sima. Wiharanya pertama Buddha Gaya Watugong di atas sana, kemudian di sini dibangun wihara juga, tapi khusus untuk penahbisan biku atau sima. Waktu itu sudah ada calon yang tertarik menjadi biku dan juga samanera atau calon biku. Itu ada sekitar 3 asli dari penduduk Indonesia, tanpa harus keluar negeri, pengen ditahbiskan menjadi biku. Nah, ditahbiskan di biku salah satunya kan di sima ini yang dipakai. Sima itu menurut perhitungan para biku itu ada syarat-syaratnya yang kebetulan di tempat ini sesuai gitu dengan syarat yang mereka pilih. Dan selain itu biku yang menahbis atau seniornya itu minimal ada 5. Nah, 5 biku. Kebetulan di sini kan tadi baru 1 biku Asinjenara kita, maka beliau mengundang biku dari luar negeri yang harusnya 5, malah datang sekitar 13, kemudian 14. 13 datang kemari, yang 1 nyusul jadi 14. Itu dari negara tetangga, ada Sri Lanka, Myanmar, Kamboja, dan Jepang. Maka Thailand juga pas datang kemari ya dinamakan tadi internasional, karena yang menahbis biku dari internasional. Nah, dulu yang sempat satu biku yang ditahbiskan di sini itu ada namanya Biku Jinaputa. Beliau itu menurut catatan sejarah seorang guru dari Jakarta, tertarik belajar agama Buddha, tertarik saya ingin menjadi biku. Kemudian ditahbiskan di sini bersama 2 samanera. 2 samanera itu 1 dari Jawa Tengah sini, 1 dari Bali. Sama-sama ditahbiskan menjadi samanera di sini. Yang 1 yang dari Bali, setelah penahbisan dari sini ditahbiskan bikunya di Bali sana. Jadi momen pas bersejarah tadi itu pertama kali penahbisan biku dan 2 samanera di tempat ini.
Itu ceritanya. Jadi kalau tadi Mbak Betari bertanya tempat apa ini, ya dulu wihara plus sima, tempat penghabisan biku. Nah, berarti kemudian tempat ini hingga saat ini kan dilihat udah nggak ada bangunannya ya Mas Indra. Itu Iya. dulu peralihan itu seperti apa? Mulai ditinggalkan kah atau ada sebabnya atau bagaimana? Ya, jadi setelah adanya wihara Buddha Gaya tadi, kemudian dibangun wihara ini, seperti apa ya, pemeluk agama Buddha semakin banyak di Indonesia. Yang tadinya sembunyi-sembunyi, yang tadinya masih malu-malu, kemudian karena ada wihara, ada biku, kemudian satu Indonesia mulai rame. Di situ hanya ada satu biku asin tadi, tentu akan kerepotan. Beliau harus keliling daerah kemana-mana. Kemudian timbul beberapa yang tertarik menjadi biku. Database-nya di sini, kemudian tempat lain muncul wihara-wihara yang lain. Nah, periode sekitar tahun itu sampai 60, wihara bermunculan di mana-mana. Di sini tetap dipakai untuk biku asin. Kadang kalau habis dari kunjungan ke wihara mana, istirahat di wihara Buddha Gaya atau di sini. Terus di sini ada juga samanera yang tinggal. Waktu itu masih ada samanera Jina Kumar, itu sesepuh yang berjasa bagi wihara Tanah Putih di Semarang sampai tahun 63. Jadi masih dipakai ini sampai tahun 63. Masih dipakai, masih ada umat datang, masih dipakai untuk ibadah atau puja, masih dipakai untuk tempat tinggal biku dan samanera. Setelah itu memang ya tadi karena banyak wihara, biku kemudian harus membina, mengurus umat kesana kemari, dan yang paling penting waktu itu kondisi politik di tanah air. Kondisi politik tidak baik, terimbas ke organisasi dan ke agama Buddha. Beberapa pengurus karena politik menjadi tidak aktif, vakum dan lain-lain. Akhirnya wihara ini terlupakan. Jadi bikunya jarang kemari, samanera jarang kemari. Sekitar tahun 64 mulai sepi, ditinggalkan. Nah, sejak saat itu sudah kosong lagi. Menurut cerita beberapa sumber yang kami wawancara itu ditinggalkan, sepi. Dan setelah itu karena kosong, bangunannya karena kondisinya jarang dirumat, rusak, roboh. Dan ada berita juga yang kami temukan waktu itu di surat kabar beberapa, karena dulu salah satunya ada kayu jati yang di kanan kiri dan atap itu, karena tidak ada yang menempati, diambil atau dicuri oleh orang. Akhirnya roboh, dan setelah itu tidak ada yang tertarik lagi kemari. Perkembangan semakin banyak, perkembangan agama Buddhanya, wihara semakin banyak, umat semakin banyak, wihara ini terlupakan. Gitu ceritanya. Nah, gitu kawan-kawan. Menarik sekali. Untuk awal kita membahas tentang asal-usul tempat ini, kita jadi tahu tentang sejarah Nusantara ya. Belajar sejarah tempat ini menjadi belajar Nusantara, dari penyebaran ajaran keagamaan kita sampai ke tadi menyinggung politik juga. Nah, setelah ini saya kepo nih sama bagaimana ini kok sejarahnya seperti itu ditinggalkan, tiba-tiba sekarang saya diajak ke tempat ini yang mulai perlahan dibangun ini. Saya untuk fokus tanyanya ke Pak Dar ya. Nah, bagaimana Pak ini awalnya kok warga-warga di Pakintelan untuk datang ke sini kembali, untuk berencana membangun kembali kah atau pripun, monggo Pak? Ya, terima kasih Mbak Betari. Sebelumnya namo sayang budaya, namo budaya. Jadi awal mula warga Buddha yang di Pakintelan tentang
apa namanya, ya, biar suaranya masuk ya. Jadi awal mula kita mulai mengunjungi tempat ini itu merupakan dampak dari corona ini membawa berkah ya buat warga Buddha Pakintelan. Membawa berkah dalam arti dengan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, aktivitas yang dilakukan, kegiatan kita tidak boleh kemana-mana sehingga banyak waktu untuk menelusuri tempat-tempat yang saat ini kita injak di sini. Awal mulanya bahwa kita tahu tempat ini sebagai Sima yang seperti diceritakan oleh Mas B tadi. Jadi warga Buddha di daerah Pakintelan itu sebetulnya ikut berperan dalam pembangunan wihara sini. Menurut cerita-cerita para sesepuh warga Buddha di Pakintelan, dulu ceritanya bahwa mengambil batu dan pasir itu diangkut dari bawah sana. Ada kali garang itu adalah dulu sebagai tambang batu, sehingga banyak batu-batu kali diangkut ke sini dan pasir. Nah, warga Buddha Pakintelan itu ikut berbondong-bondong membangun wihara ini untuk dijadikan tadi sebagai tempat wihara. Sebetulnya kami sudah lama tahu tempat ini adalah tempat wihara, cuma tidak tahu kalau di sini adalah sebagai tempat Sima internasional yang menjadi tempat yang sangat bersejarah bagi umat Buddha atau bagi warga Buddha, pasika-pasika semua. Jadi semenjak kami berjumpa dengan, waktu itu sebelum pakai jubah Romo Wahyudi, itu sering kita jumpai, sering kita diskusi cerita setiap waktu longgar, waktu malam itu kita berdiskusi tentang apa yang ada di tempat kita di Pakintelan, sehingga akhirnya lama-lama tahu bahwa ternyata di sekitar Pakintelan, kalau dari Pakintelan ke sini tuh sebetulnya jaraknya sangat dekat ya, hanya menyusuri hutan, nanti masuk ke nyebrang kali garang, naik lagi bukit, nah ketemu tempat ini. Nah, akhirnya saat pertemuan yang terjadi antara kami warga Buddha Pakintelan dan Romo Wahyudi itu akhirnya muncul keinginan dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Loh, katanya di sini ada wihara, di sekitar Kasab itu ada wihara, dan katanya lagi bahwa wihara itu sangat bersejarah, dikatakan sebagai Sima internasional ya. Dikatakan Sima internasional karena memang pada awalnya tempat ini dijadikan sebagai tempat pentabisan biku pertama di tanah Indonesia ya, yang sudah diceritakan di depan tadi oleh Mas B. Ada 13 biku yang hadir. Nah, di sini ada catatan sejarahnya. Nah, ke-13 biku itu diantaranya yang pertama yaitu biku yang mulia Biku Mahasi Sayadaw dari Burma. Dan yang kedua yang mulia Biku Somdat Chonat Mahathera dari Kamboja. Yang mulia Biku Ung Mean Canawano Mahathera dari Kamboja. Yang keempat yang mulia Biku Piyadasi Mahathera dari Sri Lanka. Dan yang kelima yang mulia Biku Narada Mahathera dari Sri Lanka. Dan yang keenam yang mulia Biku Tudawe Ariwa Wangsa Nayaka Tera dari Sri Lanka. Yang mulia Biku Walane Satisara Mahathera dari Sri Lanka. Yang kedelapan yang mulia Biku Kamburu Gamue Mahanama Mahathera dari Sri Lanka. Yang kesembilan yang mulia Biku Ranse Goda Sarapala Tera dari Sri Lanka. Dan yang ke-10 yang mulia Biku Prawisal Samanagun dari Thailand. Yang ke-11 yang mulia Pra Sumreng Arnuto Tera dari Thailand. Yang ke-12 yang mulia Pra Gru Campirat Tera dari Thailand. Dan yang ke-13 yang mulia Biku Pra
Kawiworayan dari Thailand, dan beliau semua itu diundang oleh Biku Asin Jenderal kita atau Sukong yang sering kita kenal Sukong untuk hadir ke sini ya, seperti yang diceritakan tadi, untuk mentabis biku pertama dari Indonesia ini dan dua samanera. Dan karena terlambat pesawatnya hadir ke sini, ada satu biku dari Jepang yaitu Biku Kimori yang ikut hadir, dan itu ada bukti sejarahnya, ada foto beliau di sini, di tempat ini. Di bawah situ ada pohon jeruk. Nah, di bawah pohon jeruk itulah para yang mulia biku itu melakukan foto bersama, termasuk sama biku yang baru dan dua samanera. Nah, kembali ke cerita tentang kenapa kok sampai dulu lama nggak dikunjungi terus akhirnya muncul itu. Nah, tepatnya pada bulan Mei, tanggal 9 Mei kayaknya kalau nggak salah, tahun 2020. Pada saat itu kalau nggak salah pas Waisak. Nah, Waisak karena situasi corona, perayaan Waisak yang biasanya dilakukan di Candi Borobudur maupun di Candi Sewu. Nah, kebetulan waktu itu Romo Wayudi punya kayak semacam feeling untuk menghubungi Bante Diti Sampano yang mungkin baru pertama kali datang ke Wihara Buddha di Pakintelan itu, datang ke Pakintelan, cerita tentang tempat ini, dan paginya hari Minggu itu terus kita persiapan untuk melakukan puja bakti di tempat ini pertama kali. Jadi perjuangan waktu awal tempat ini tuh belum seperti ini ya, sudah kelihatan rata dan bisa ditempati duduk ini dengan nyaman. Jadi ada beberapa warga Buddha dari Pakintelan, itu ada sekitar 7 orang, salah satunya adalah satu Lek Kardianto, Mas Edi Prasojo, Mas Suryo, terus Romo Wayudi, terus Pak Dewardi, saya sendiri, dan satu generasi penerus anak saya Pito itu juga ikut, dan sama Bante Diti itu ada 8 berarti. Nah, satu anak itu yang kita minta untuk mendokumentasikan. Kita melakukan puja bakti di sini yang sudah hampir dari 60 berapa tadi sampai sekarang, baru bulan Mei itu kita melakukan puja di sini dengan mendirikan altar atau kita adakan untuk Pratima Buddhanya seadanya waktu itu. Kita bersama-sama melakukan puja di sini dan bermeditasi, menyatukan tekad untuk menguri-uri atau napak tilas tempat yang sangat bersejarah ternyata di tempat ini. Jadi kalau nggak ada tempat ini, mungkin warga Buddha atau pasika-pasika di seluruh Nusantara ini kayaknya sulit untuk mengenal ajaran Buddha. Jadi dari itulah akhirnya tergerak hati kita untuk nguri-nguri tempat ini. Nah, setelah dikunjungi dan akhirnya hampir selama 1 bulan kita datang setiap minggu ke sini, beberapa orang mengajak warga Buddha dari Pakintelan untuk membersihkan jalan ya. Tadi kalau dari Pakintelan turun itu kan jalannya agak lumayan terjal. Nah, itu kita buat jalan supaya dilalui enak sampai tempat ini. Nah, akhirnya pada sekitar hampir 1,5 bulan yang lalu, dengan tekad dan semangat yang bulat yang dilakukan oleh Romo Wayudi, dan akhirnya bertekad untuk memakai jubah untuk menjadi samanera. Nah, momen itu 1,5 bulan yang lalu, atau tepatnya mungkin sekitar bulan Agustus, bulan Juli ya, akhir bulan Juli itu kita warga Buddha Pakintelan datang ke sini bersama-sama untuk mentabiskan, memfungsikan kembali tempat ini sebagai pentabisan, walaupun hanya sebagai pentabisan samanera. Nah, samanera itu adalah calon biku yang bertekad menjalankan aturan winaya dengan sungguh-sungguh dan akhirnya membawa perubahan yang sangat luar biasa buat
warga Buddha yang ada di Pakintelan. Akhirnya setiap hari kita mempunyai kesempatan yang baik untuk melakukan dana makan atau caos dahar kepada samanera yang ada di wihara. Dan setiap minggu kita sudah hampir 1,5 bulan ini setiap minggu selalu mengadakan caos dahar atau pindapata yang diikuti oleh para biku dan samanera yang tadi siang kalau Mbak Betari saksikan sangat meriah ya. Jadi para biku, para samanera berjalan mengelilingi kampung dan para pasaka-pasika memberikan dengan sangat bahagia dan penuh ketulusan memberikan dana makan kepada para biku dan samanera. Nanti kembali ke wihara, kita bersama-sama setelah dibacakan doa Parita Sutra oleh para biku, semua warga bergembira menyantap makanan-makanan yang sudah didanakan tadi untuk bersama-sama dengan para biku dan samanera. Jadi itu yang menjadi apa ya Mbak Bentari, menggugah rasa keprihatinan kita yang ada di dekat sana ya, warga Buddha Pakintelan. Ada tempat yang sangat bersejarah ini baru kemarin tahunnya ya, sekitar Waisak tahun ini, dan dampak dari corona itu membawa kesadaran kita. Akhirnya ada banyak waktu yang luang kita melakukan napak tilas itu. Nah disinilah akhirnya kita bisa berdiri di sini, dan dengan semangat yang kita miliki, mudah-mudahan tidak kita ingin memiliki tempat ini, tidak, tapi kita hanya ingin memungsikan tempat ini sebagaimana mestinya, bahwa ini ada tempat yang sangat bersejarah, dan mudah-mudahan dengan kekuatan, keyakinan, kemantapan, keteguhan kita terhadap Tiratana Buddha Dhamma Sangha, kita akan mendirikan sebuah tugu peringatan nanti di sini untuk menjadi penanda bahwa tempat ini bukan tempat sembarangan, sehingga siapa saja yang hadir di sini termasuk Mbak Bentari ya, walaupun tidak satu keyakinan dengan kita, merasa nyaman, merasa tenang, dan merasa ikut duweni atau ikut bersama-sama memiliki tempat yang bersejarah ini. Dan prasasti itu atau tanda itu nanti mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita lakukan bersama-sama oleh warga Buddha, dengan dorongan ketulusan, tidak ada pamrih apapun, biar tempat ini bisa terawat dan terjaga sampai kapanpun, sampai nanti anak turun kita tidak melupakan bahwa tempat ini sangat bersejarah. Dan para pendahulu kita seperti perjuangan yang mulia Asin Jenera kita atau Sukong itu merasa melihat tempat ini tuh merasa senang kalau ada yang uri-uri. Dan mudah-mudahan dengan doa kita bersama, keteguhan kita bersama, nanti perlahan kita sudah mulai nata tempat ini. Dulunya tuh ini bulak ini Mbak, banyak alang-alang, banyak tumbuhan ya yang tidak ditanam di sini tumbuh, dan pondasinya ini kan bisa kelihatan. Ini tanaman liar yang akhirnya tumbuh sampai besar seperti ini. Dan ini menjadi bukti bahwa dulu tempat ini atau Sima ini bukan sebuah cerita belaka, tapi memang ada bukti yang masih bisa kelihatan. Nah, cerita tentang Sima, apa yang saya dengar, apa yang saya ketahui lewat cerita-cerita dari narasumber yang terpercaya, bahwa dulu untuk mentabiskan biku yang ada di sini, batas-batas Sima itu kan ada kalau di dalam pentabisan itu. Nah, sebagai batas-batas Sima itu tadi, ke-13 biku tadi, masing-masing sudut 4 mata arah mata angin itu berdiri 3 biku, dari sana 3 sehingga 12. Nah, 1 biku yang memimpin, yaitu Biku Narada, memimpin pentabisan itu. Dan sebagai penghubung antara Biku Narada untuk memulai ritual pentabisan itu, pasaka-pasika yang menghubungkan atau memberikan informasi kepada titik-titik untuk dijadikan titik Sima. Dan di sini juga saat itu Biku Narada menanam pohon yang sangat disakralkan oleh warga Buddha, pasaka-pasika itu, pohon Bodhi. Tepatnya di sana masih ada bukti tempat pohonnya, pohon Bodhi di sana. Dan tempat ini menjadi sangat luar biasa ya, karena setiap mapak purnama
kita bersama warga Buddha Pakintelan dan Samanera yang Luhur Samanera Wayudi selalu melakukan puja di sini semalam suntuk, membaca parita, sutra dan meditasi, membacakan tempat ini untuk istilahnya memuksikan kembali tempat ini. Udah dua purnama yang kita lalui ini, setiap mapak purnama kita bersama yang Luhur Samanera untuk bisa baca parita dan melakukan kebajikan di sini. Mungkin itu dari saya, Mbak Betari, sedikit pengantar tentang kenapa tempat ini yang dulunya ditinggalkan, nggak diapa-apakan kok sampai akhirnya bisa muncul kembali seperti ini dan ditata supaya lebih nyaman dan bisa difungsikan kembali. Ya mungkin itu, terima kasih. Namo Buddhaya. Berarti ini sedikit lagi Pak, nanti kedepannya juga makin dikembangkan lagi tempat ini. Ya mungkin kedepannya karena ini tempat yang memiliki nilai sejarah yang berarti bagi umat Buddha, bagi warga Buddha di Nusantara setelah jatuhnya atau runtuhnya Majapahit di bumi Nusantara ini. Jadi kedepannya mungkin tempat ini juga nanti akan kita jadikan sebagai tempat napak tilas religi. Jadi mungkin bagi siapa saja yang akan datang ke tempat ini atau melihat tempat ini untuk melakukan puja atau menghormati tempat ini, ada nilai spiritual atau nilai-nilai spiritualitasnya itu muncul. Jadi bukan datang ke sini hanya cuma datang terus foto-foto dan selfie dan tidak mendapatkan nilai spiritualitasnya itu, tapi ada spiritnya bahwa oh iya, dulu tempat ini sangat bersejarah sekali, sangat memiliki peran yang sangat berarti dari perkembangan ajaran Buddha di tanah Nusantara kita ini. Jadi mudah-mudahan itu bisa terwujud dan mendapat dukungan dari semua pihak. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Itu saya cukupkan kepada Mas Bas, kepada Pak Daryono. Terima kasih atas ilmu yang berharga di tempat yang berharga ini. Demikian, jika nanti ada waktu kembali kita bertemu, kita belajar kembali lebih jauh tentang sejarah Buddha, terutama tempat yang dulu dikenal sebagai Sima Internasional ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Rahayu. Namo Buddhaya.